Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang negara dan konstitusi sebagai salah satu materi pokok dalam mata kuliah kewarganegaraan. Perlu saya sampaikan bahwa pembahasan dalam materi ini kita tidak akan mengkaji lebih jauh tentang pengertian negara dan konstitusi secara lebih detail. Akan tetapi paling tidak mengenalkan kepada mahasiswa tentang konsep dasar negara dan konstitusi serta korelasi atau hubungan dua variabel dimaksud. Dari tema materi ini terdapat dua variabel yang berbeda, namun sesungguhnya tidak dapat dipisahkan, yakni variabel negara dan variabel konstitusi. Pertama-tama kita akan menyoal terlebih dahulu seputar negara. Membicarakan negara berarti membicarakan masyarakat dan manusia. Munculnya negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial, manusia memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia yang lain, berkelompok serta bekerja sama. Karena itulah, dalam masyarakat dijumpai berbagai macam organisasi, mulai dari organisasi politik, organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk organisasi dalam kehidupan bermasyarakat itulah yang dinamakan negara. Namun perlu dinyatakan bahwa organisasi yang dinamakan negara ini memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang khusus yang membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya. Karena negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Jika kita mengutip pendapat seorang pakar ilmu negara, Miriam Budiarjo, mengungkapkan bahwa arti negara adalah sebuah organisasi dalam sebuah wilayah tertentu yang dapat memaksakan kekuasaan secara sah kepada seluruh golongan kekuasaan yang lain yang dapat menerapkan tujuan dari kehidupan masyarakat bersama. Artinya, negara adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam sebuah wilayah tertentu serta diorganisasikan oleh pemerintah negara yang berlaku yang umumnya mempunyai kedaulatan. Itulah gambaran dasar tentang negara. Lantas bagaimana dengan konstitusi? Sebelum kita membahas konstitusi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan sebuah ungkapan yang cukup klasik dari Marcus Tullius Cicero, bahwa ubi societas ibi ius. Maksudnya adalah di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Yang menurut Rousseau, seorang pakar ilmu negara, bahwa hukum itu lahir karena perjanjian yang dikenal dengan du kontrak sosial. Nah, di sini dalam konteks kesejarahan di Indonesia, keberadaan konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial tadi. Artinya bahwa konstitusi merupakan konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Adanya konstitusi inilah sebagai embrio lahirnya negara, sehingga keberadaannya sebagai hukum negara. Pada gilirannya, negara yang diatur oleh hukum melahirkan konsepsi tentang negara hukum. Konstitusi dalam bahasa Inggris constitution secara harafiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai undang-undang dasar. Permasalahannya, penggunaan istilah undang-undang dasar ini adalah bahwa kita langsung membayangkan sesuatu naskah tertulis. Padahal istilah constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
kebiasaan menerjemahkan istilah constitution menjadi undang-undang dasar ini sesungguhnya sesuai dengan kebiasaan orang Belanda yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet. Grond artinya dasar dan wet artinya undang-undang yang menunjukkan naskah tertulis. Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar sebenarnya hanya meliputi naskah tertulis saja, dan di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar. Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya menganut arti konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar, sebab dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Lantas, seberapa pentingkah konstitusi dalam sebuah negara itu? Tentu sangat penting, karena eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan suatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Hampir tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusinya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa urgennya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak dapat terpisahkan. Pertanyaannya, mengapa konstitusi menjadi sesuatu yang urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan suatu negara? Jawabannya adalah karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara, serta hubungan antara negara dan warga negara, sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Konstitusi dalam negara sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut, konstitusi dilihat dari fungsinya terbagi ke dalam dua bagian, yakni membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa dalam negara. Bagi siapa saja yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, seperti antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak asasi, seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan. Dengan demikian, sesungguhnya arti penting konstitusi dalam negara dapat dijadikan sebagai barometer kehidupan bernegara dan berbangsa, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Karena pada prinsipnya, semua agenda penting kenegaraan serta prinsip-prinsip dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara telah tercover dalam konstitusi. Kemudian bagaimana hubungan konstitusi dengan tugas dan fungsi negara? Negara mempunyai tugas pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Kedua, tugas negara untuk mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sedangkan fungsi yang harus dijalankan negara adalah pertama, melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ketiga, pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Keempat, menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.
Dan dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi negara, negara mempunyai sifat memaksa dengan menggunakan konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang dibuat harus ditaati. Dengan demikian, penertiban dalam masyarakat bisa tercapai, serta timbulnya anarkis bisa dicegah. Maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Dan alat negara untuk memaksa antara lain adalah polisi dan tentara. Demikianlah materi singkat saya dalam video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.